Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kamu yang sedang nonton ini atau cari-cari nih ya di YouTube tentang apa sih untuk soalnya untuk jabatan periksaan legislatif dan juga kis-kisnya gimana gitu ya. Yuk kita belajar bareng. Coba nih kasih apa ya namanya contoh-contoh soalnya gitu dan juga isi-isinya yang bisa kamu pelajari lebih dalam lagi, gitu ya. Sisi-sisinya adalah tentang kelembagaan negara dan sejarah Indonesia untuk kompetensi umumnya ya dan manajemen ASN. Terus khususnya adalah kelembagaan DPR tentang jabatan fungsionalnya, terus instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional perisalah legislatif kayak gitu. Nanti buka-buka lagi ya tentang kelembagaan manajemen, tentang kelembagaan DPR. Nomor satu, soalnya lumayan panjang. Bagaimana peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam kelembagaan negara Indonesia dan sejarah pembentukannya mencerminkan upaya penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perannya gimana? Sebagai lembaga eksekutif, eh, memelihara mengembangkan ideologi Pancasila, berperan sebagai lembaga peradilan, atau memiliki fungsi simbolis saja. Kalau ini udah pasti nggak masuk ya. Coba jawabannya adalah, nah, memelihara mengembangkan ideologi Pancasila. Tugasnya BPIP ya. BPIP itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Gitu. Sejarah pembentukannya mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Ini tugasnya ya, tugas BPIP. Memelihara mengembangkan ideologi Pancasila. Seperti itu. Peran khususnya melestarikan dan mengembangkan ideologi Pancasila, memastikan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. BPIP tugasnya itu. Nanti bisa di screenshot ya kalau mungkin kurang lama gitu ya baca. Next, apa yang membedakan antara Undang-Undang 1945 amandemen keempat dan amandemen sebelumnya? Serta bagaimana perubahan tersebut mencerminkan dinamika perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Kira apa nih? Kayak tes kemarin eh TWK ya soalnya ya. Gitu. Bisa dibaca dulu, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, tepat sekali ya. Ya, jawabannya yang D, yaitu amandemen keempat mencakup perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan, seperti penambahan lembaga baru, seperti DPD gitu ya. Sebelumnya bersifat kosmetik gitu. Gitu. Ya, gitu. Terus next. Apa peran utama MA dalam sistem kelembagaan negara Indonesia dan bagaimana sejarah pembentukannya memberikan dampak pada perkembangan sistem peradilan di Indonesia? Apakah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama? Apa sebagai lembaga peradilan tinggi yang memiliki wewenang final? Atau lembaga penyusun undang-undang tertinggi? Atau memiliki fungsi pengawas kerja legislatif? Mahkamah Agung tuh kira-kira sebagai apa? Oke, kita cek ya jawabannya. Nah, yang B, peradilan tinggi yang memiliki wewenang final dalam menegakkan hukum. Sejarah pembentukannya memberikan landasan bagi independensi peradilan di Indonesia. Nah, dia paling tinggi loh, wewenang final seperti itu. Next, apa peran kementerian atau KL ya dan badan legislasi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana koordinasi efektif antara keduanya dapat meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan. Kira-kira yang benar yang mana? Bisa dibaca-baca dulu atau di screenshot. Koordinasi efektif antar keduanya. Kira-kira gimana? Apakah bertanggung jawab untuk membuat rancangan undang-undang KL-nya atau bekerja secara terpisah atau bertanggung jawab untuk membuat rancangan undang-undangnya sebagai legislatif sebagai persetujuan akhir.
KL memiliki peran yang sama dalam membuat rancangan. Jawabannya adalah C. Bertanggung jawab untuk membuat rancangan undang-undang, sementara badan legislasi bertugas memberikan persetujuan akhir. Oh. Jadi yang punya tanggung jawab adalah KL-nya sendiri untuk buat perundang-undang, rancangan undang-undang atau RUU-nya gitu ya. Nah, nanti badan legislasi bertugas memberikan persetujuan akhir. Nah, koordinasi efektif antara keduanya dapat meningkatkan kualitas undang-undang dan memastikan semua aspek telah dipertimbangkan. Tuh. Nah, selanjutnya dalam konteks manajemen ASN, apakah prinsip utama good governance dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik? Oke. Good governance mencakup pemberian suap, enggak ya? Good governance mencerminkan transparansi, akuntabilitas. Jadi hold dulu. Good governance adalah konsep usang yang tidak dilakukan, enggak ya? Good governance hanya terkait dengan masalah keuangan yang tidak berhubungan dengan manajemen ASN. Oh tidak. Di good governance yang karena pemerintah ya eh, pemerintahnya sendiri dan orang-orang yang ada di dalamnya. Pokoknya jawabannya adalah yang ini. B sebenarnya tadi ya tentang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan penegakan hukum yang adil. Gitu. Ya, untuk manajemen operasional apakah prinsip utama good governance? Nih, mencerminkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan penegakan hukum yang adil. Tuh, prinsip dasar manajemen ASN yang mengacu pada tata kelola yang baik. Mengapa penerapan pedoman penulisan sesuai PUEB dianggap krusial dalam dokumen-dokumen hukum yang dihasilkan oleh kedua jabatan tersebut? Kira-kira kenapa nih kok harus apa namanya pakai bahan yang baku? Sesuai PUEB deh. Silakan dibaca dulu. Apakah A tentang analisis hukum fokus pada analisis teknis dan staf ahli memberikan pandangan strategis, atau analisis hukum dan staf ahli berperan tumpang tindih. Yang C adalah analisis hukum fokus pada analisis normatif, atau yang D peran analisis hukum dan staf ahli sepenuhnya identik dan pedoman penulisan sesuai PUBI tidak diperlukan. Tak mungkin ya jawabannya itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Analis hukum dan staf ahli memiliki peran yang tumpang tindih dalam memberikan analisis dan saran terkait undang-undangan. Penerapan PUEB diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dokumen hukum yang dihasilkan. Gitu. Makanya dia krusial ya, penerapan pedoman penulisan. Itu karena ya tadi, perannya tumpang tindih. Gitu. Ya, terus lanjut. Bagaimana penulisan sesuai PUBI dapat memengaruhi klaritas dan akurasi hasil penelitian hukum yang dihasilkan oleh keduanya? Oke, jawabannya yang mana? Ya, yang C ya, sebenarnya udah jelas yang C. Penulisan sesuai PUBI dapat memengaruhi klaritas dan akurasi hasil penelitian. Karena ya itu menekankan pada aspek empiris dan analisis data. Ahli hukum lebih mengutamakan interpretasi teoritis norma hukum. Gitu. Aspek empiris dan analisis data, sementara ahli hukum lebih mengutamakan interpretasi teoritis norma hukum. Menjadi krusial untuk memastikan hasil penelitian yang dilakukan oleh keduanya tetap konsisten, akurat, dan mudah dipahami. Peran komisi-komisi di DPR sangat penting dalam proses legislasi. Apa peran khusus Komisi 11 tentang keuangan dan perbankan? Seperti itu. Nanti dilihat lagi ya tentang komisi-komisi yang lain tuh ngurusin apa atau menangani apa gitu ya. Terus fungsi utama Badan Anggaran dalam struktur kelembagaan DPR menyusun dan menetapkan anggaran DPR karena dia badan anggaran. Next.
Dalam konteks pelembagaan DPR, apa perbedaan mendasar antara fungsi Badan Legislasi atau Balek dan Badan Anggaran atau Banggar? Perbedaan yang paling mencolok, mendasar antara fungsi Balek dan Banggar. Sudah dilihat semuanya ABC-nya, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ya, Balek lebih berperan dalam hal terkait kebijakan umum DPR, sementara Banggar memiliki tanggung jawab dalam menetapkan anggaran dan mengawasi penggunaannya. Begitu. Nah, Balek berfokus pada peran strategis dalam menyusun kebijakan umum legislatif termasuk merancang undang-undang. Kalau Badan Anggaran berperan dalam hal terkait anggaran dan keuangan, seperti menyusun dan menetapkan anggaran DPR serta mengawasi penggunaan. Gitu, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bisa membantu belajar dan juga semoga Bismillah Insya Allah rezeki gaji CPNS tahun 2023 ini. Kalau kamu teman-teman lagi pengen belajar lebih banyak lagi, bisa join PA kami. Kebetulan ada diskon 75%, jadi dari harga 200 jadi 50.000 saja di tanggal 15 Desember 2023. Jadi segera hubungi admin sales kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.